Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai kajian kita pada maghrib ini dengan sama-sama baca basmalah. Mudah-mudahan nanas semuanya dalam kondisi sehat dan masih bersemangat. Sudah makan semuanya? Sudah. Sekarang kita akan berbicara tentang al-bintu as-salihah. Minggu kemarin judulnya Madza yajibu alaiki lirabbiki. Sekarang al-bintu as-salihah. Ya. Al-bintu as-salihah. Apa arti al-bintu? Anak perempuan. Anak perempuan. As-salihah. As-salihah. Salih itu gimana itu? Itu yang akan kita bicarakan malam hari ini ya. Al-bintu as-salihah. Al-bintu as-salihah itu seperti anak-anak Ustaz ini semuanya. Ya, al-bintu as-salihah. Ya, anak perempuan yang salihah. Oh, masih banyak yang batuk. Tak bisa besok pesantren ini batuk. Kalau seperti begini batuknya tidak jadi pesantren besok. Baik. Hah? Kemarin. Oh itu. Ada janji saya kemarin ngasih cerita. Cukup waktunya saya. Ini dulu ya. Ini cerita ini sebetulnya berkaitan dengan gambaran bagaimana kuatnya hafalan orang Arab. Artinya dia berkaitan dengan Al-Quran, juga berkaitan dengan hadis. Kalau ada orang bertanya kok bisa hafal seperti begitu, ya begitulah kekuatan hafalannya gitu. Karena kekuatan hafalannya memang begitu, dia dengar, dia hafal. Jadi ceritanya itu seperti gini. Khalifah mengumumkan bahwa beliau akan mengasih hadiah
kepada penyair yang bisa membuat syair yang asli, yang orisinil, artinya belum pernah dibuat sebelumnya. Syair yang belum pernah dibuat sebelumnya. Jadi asli buat karya dia sendiri. Nah, itu ceritanya. Maka di waktu itu para penyair, karena ada sayembara bikin syair yang ceritanya, yang syairnya itu asli, belum pernah dibuat orang sebelumnya, dan siapa yang menjadi pemenangnya akan diberi hadiah emas seberat syairnya itu. Artinya kalau syairnya ditulis di atas batu sebesar batu, itu dikasih emas. Jadi karena berharap hadiah ini, berlomba-lombalah para penyair ini untuk membuat karya sastra syairnya. Karena waktu itu memang para penyair ini diberi fasilitas sehingga mereka bisa berkarya, ya, sehingga bisa berkarya, diwadahi oleh negara. Setelah berapa lama datanglah beberapa orang penyair ke istana, ya. Jadi dibacakanlah syairnya itu. Dibaca syairnya, panjang syairnya itu. Cuman khalifah ini yang mendengar nih, dia satu kali dengar hafal sama dia. Sehingga ketika sampai di hadapan dia, coba baca katanya syairnya, karya aslinya itu coba baca. Terus dibaca oleh penyair ini karyanya. Setelah selesai, sudah katanya, sudah. Oh, kalau itu sudah ada syairnya itu. Saya aja udah hafal itu katanya. Sudah, itu tidak asli itu katanya. Saya saja sudah hafal. Terus dibacanya, ternyata yang hafal. Terus, nah, jangankan saya, ini istri saya, ini sudah hafal juga. Istrinya ini, istri raja ini, 2 kali dengar hafal dia. Tadi kan sudah dibaca 1 kali, kemudian dibaca lagi oleh 1 kali. Sudah berapa kali itu? 2 kali. Dia hafal. Nih istri saya saja udah hafal nih. Coba, dicoba, ternyata ya hafal. Jadi kemudian bangangkan istri saya nih. Ini tukang kipas saya aja di belakang nih udah hafal nih. Karena tukang kipas ini 3 kali dengar hafal. Jadi coba dicoba. Ternyata menghafal. Jadi dapat hadiah. Kecewa penyair ini. Rasanya ini belum pernah ada syairnya. Tapi kenapa tidak dikasih? Kok bisa hafal sebenarnya? Akhirnya coba lagi, berulang-ulang dicoba, seperti begitu kejadiannya. Datang yang kedua, oh saya sudah hafal, itu nggak asli itu katanya. Syaratnya apa? Asli. Tapi akhirnya raja penyair ini bermusyawarah dengan para penyair yang lainnya. Ini sepertinya raja ini ada permainan. Jadi kalau gitu gimana? Kita karang syair yang tidak mungkin dihafal. Apa judul syairnya? Kicauan burung bulbul. Apa judulnya? Kicauan burung bulbul. Tahulah burung gimana bunyinya? Kan gitu bunyinya. Ya bunyi burung. Karena bunyi burung bukan suara manusia, bukan bahasa manusia, tapi seperti syair dibuat. Ditulis di atas batu, ditulisnya. Syair ditulis di atas batu panjang. Nah, baru tahu rasa. Ya, datanglah bawa ininya.
saya sudah selesai nulisnya. Selesai. Coba, kata raja. Dibaca oleh raja penyair ini. Panjang syairnya, tapi bunyinya bunyi burung. Cuman ada ini bunyinya. Apanya? Musiknya itu ya. Apa tuh? Musik ya. Ada. Ya, ininya itu. Sajaknya itu ada. Raja ini tak bisa menghafal yang begitu. Akhirnya dia nih pakai ini nih, pakai apa? Pakai penutup ini. Kamu siapa sebenarnya? Barulah ternyata dia buka. Saya, raja penyair. Kalau begitu, siapa namanya? Al-Asma'i ya. Al-Asma'i. Pantaslah ini katanya kan. Ya, baru dia tanya, Anda sudah membuat sayembara, tapi Anda tidak memenuhi janji. Sekarang penuhi janjinya. Tak bisa lagi. Jadi begitu kuatnya hafalan itu. Sehingga tidak heran kalau mereka bisa ketika Rasulullah membacakan langsung hafal. Hadis juga begitu. Kan seperti begini bicara hafal dia. Saking hafalnya dia tidak mau dengar yang lain tuh. Kalau dengar yang lain nanti hafal juga. Mungkin dengar bunyi apa orang ngomong bisa hafal juga tuh. Karena gitunya. Jadi tidak diragukan bahwa Al-Quran itu dijaga bukan dengan tulisan saja, tapi juga dijaga dengan hafalan. Al-Quran itu dijaga dengan hafalan. Hadis-hadis itu juga begitu. Karena secara natural orang-orang itu mempunyai kemampuan menghafal yang tidak seperti kita. Kita kan lebih banyak lupanya daripada hafal. Kadang dibaca hari ini hafal, besok lupa. Dia tak lupa itu. Makanya seperti silsilah itu keturunannya dia bisa hafal panjang sekali. Ini paling hafalannya sampai kakeknya ini. Bin itu ya. Bisa sampai panjang sekali. Kalau kita berapa hafalannya? Jadi tidak bisa dibandingkan dengan situasi sekarang. Kekuatan hafalan orang pada masa lalu itu, apalagi ya itu secara natural mereka punya didukung oleh kondisi di waktu itu sehingga punya kemampuan menghafal. Udah bayar utang Ustaz kemarin itu janjinya. Janjikan utang, tidak usah ceritakan ya. Nah, tidak ada lagi ya. Kita masuk lagi kepada Al-Bintu As-Salihah. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijah bintul Salihah. Ini cerita juga ini. Khadijatu bintun Salihah. Khadijah anak perempuan yang nanti tukar aja nama Khadijahnya dengan nama masing-masing. Ya. Siapa namanya? Bintun Salihah. Jelas bintun Salihah. Yuhibbuha abuha wa ummuha wa muallimatuha. Ayahnya dan ibunya mencintainya. Begitu juga guru-gurunya. Wa yahtarimuha jami'un zamilatiha. Dan kawan-kawannya, semua sahabat-sahabatnya menghormatinya. Ya. Wa kullu imra'atin tatamanna an takuna laha bintun mithluha. Dan semua perempuan berharap untuk mempunyai anak perempuan sepertinya. Khadijah itu. Siapa namanya?
Wa min adatiha idza aradatin naum. Paham ya? Kebiasaan Khadijah itu idza aradatin naum, kalau mau tidur, antazkura rabbaha, maka dia ingat dengan Tuhan. Fatashkurahu ala an hafizaha tula yaumiha, maka dia bersyukur kepada Tuhannya yang telah menjaganya sepanjang hari minal bala wal adha. Nah, gimana? Anak-anak saya kalau mau tidur ada ingat? Ingat apa mau tidur? Nah, kalau mau tidur ini Khadijah anak yang soleh ini, ketika dia mau tidur, maka di waktu itu dia ingat dengan Allah dan dia bersyukur karena Allah telah menjaganya sepanjang hari. Tidak ada yang menimpanya sesuatu yang tidak baik, dan itu dia syukuri. Ada disyukuri itu? Ya? Ada. Sebelum mau tidur, jangan-jangan tidurnya nanti tahu-tahu udah tertidur aja, ndak niat mau tidur. Iya. Nah, dirubah ya. Dirubah. Ini tiru Khadijah nih. Khadijah kalau mau tidur, dia ingat dengan Allah dan dia kemudian bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada dia, sehingga dia bisa tertidur. Ya, sepanjang hari itu tidak ada yang menimpanya hal yang tidak baik. Kadang-kadang kan kita lupa itu. Seakan-akan kita terjaga itu begitu saja tanpa ada yang menjaga. Padahal siapa yang menjaga kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa nih? Pakai kacamata nih malah tak lihat kalau dekat. Wa taqula bismikallahumma ahya wa amut. Apa katanya? Wa idza qamat min naumiha, dan ketika dia bangun dari tidurnya, antazkurallaha aidan fatashkurahu ala ni'matin naum alladhi yurihuha min ta'abiha. Ketika dia bangun juga gitu, dia bersyukur atas nikmat tidur yang telah diberikan Allah. Nah, tidur itu nikmat ya. Tidak semua orang bisa tidur. Tidak sedikit orang-orang yang mengidap penyakit tidak bisa tidur. Tahu ya nama penyakitnya? Apa namanya tuh? Oh iya, lebih tahu anak-anaknya tuh. Ya, insomnia. Karena tidak bisa tidur, akhirnya terpaksa makan obat. Ini santri-santri ini tidurnya luar biasa, tanpa makan obat, sambil berdiri pun bisa tidur. Kadang-kadang di kelas, di tempat-tempat orang yang tidak bisa tidur, dia masih bisa tidur di situ. Apalagi di atas kasur. Cuma jangan lupa yang tadi baru sampai di kasur, udah pejam mata langsung hilang. Baca, ingat di waktu itu kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita pada waktu siang. Siang, sepanjang siang itu berapa nikmat Allah yang kita nikmati itu. Banyak sekali, tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang kosong dari nikmat Allah. Setiap detik yang kita lalui adalah limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga jantung kita masih bisa berdetak, kita masih bisa bernafas,
mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan. Sekarang ini anak-anak saya semuanya, kita mungkin tidak begitu merasakan. Kok ada pembicara lain di belakang? Ya. Tapi ini seperti kita baru menyadari betapa sehat itu sangat nikmat kapan? Ketika sakit. Iya. Begitu juga dengan nikmatnya tidur, itu akan sangat terasa bagi kita ketika kita tidak bisa tidur. Nikmat bernafas itu juga akan terasa betul ketika kita sulit untuk bernafas. Seperti yang terjadi kemarin waktu ada banyak yang kena COVID-19. Ada seorang miliuner di Italia itu, kalau kekayaannya miliuner, berapa kekayaannya? Kalau rumah dia bisa beli rumah, mobil dia bisa beli mobil. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Dia sulit untuk bernafas. Sulit untuk bernafas. Kalau sekarang kita kan masih senang, masih mudah bernafas, sehingga gitu tidak terasa. Sesuatu itu baru betul-betul terasa ketika dia tidak ada. Ini juga seperti anak-anak Ustaz nih, waktu libur masjid ini kan kosong, baru terasa. Kemana anak-anak pulang semuanya, kosong pondoknya. Itu baru terasa itu. Terasa sekali ingat sama ini, sama itu, semuanya. Ketika tidak ada. Begitu juga dengan orang tua kita. Hati-hati tuh. Ya. Jadi, mumpung ketika orang tua kita masih sehat, ya, kita pandai-pandai dengan orang tua. Jangan sampai menimbulkan apa? Sakit hati, rasa tidak senang. Karena kata-kata dalam Al-Quran itu dikatakan wala takun lahuma uf saja tidak boleh. Apalagi lebih dari uf itu apa bahasa kita itu? Itu kan cuman hal kecil itu. Tetapi pada orang tua itu menjadi persoalan besar itu. Apalagi kalau lebih dari itu. Karena ridhollah fi ridhol. Kalau orang tua tidak ridho dengan kita, maka Allah juga tidak ridho dengan kita. Kalau orang tua marah pada kita, maka Allah juga marah pada kita. Kalau Allah yang marah pada kita, siapa yang akan melindungi kita? Perlindungan siapa yang akan kita harapkan? Kita bisa bernafas karena Allah masih izinkan kita bernafas. Kita bisa melihat karena masih Allah izinkan kita bisa melihat. Kalau Allah cabut itu nikmat semuanya, baru. Saat kemarin itu baru terasa ininya itu begini. Ini dengarkan baik-baik. Ada orang tua sudah umur 75. Ya. Ketika Ustaz bimbing jalan tuh, dia bilang sama Ustaz, sakit katanya. Jadi lutut ini terasa. Kita ini karena masih sehat, tidak terasa betul kita nikmatnya berjalan itu. Bahwa kita telah diberi Allah nikmat sehingga kita bisa berjalan dengan mudah, dengan baik, tanpa ada rasa nyeri. Azan itu. Oh Jawa. Jadi begitu anak-anak saya. Paling tidak sebelum tidur ingat nikmat syukur. Karena kita mau tidur nih. Tidur itu di sini apa doanya? Nah, siapa yang tahu artinya? Jadi orang tidur itu disamakan dengan orang Kenapa?
Karena pada waktu tidur itu kan kita tidak sadar itu. Orang kalau masih sadar, misalnya ditanya begini, jam berapa tidur? Jam 11 belum tidur itu. Karena dia tahu masih jam 11. Orang kalau sudah tidur tidak tahu apa-apa, itu baru tidur namanya. Ya. Maka ketika bangun kemudian dia bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan dia setelah sebelumnya mati, dibangunkan. Baik. Antazkurallaha aidan fatashkuruhu ala ni'matin naumil ladzi yurihuha min ta'abiha. Tidur yang telah menjadikan dia menjadi apa? Tidur itu sudah membuat dia rehat. Rehat itu istirahat setelah sebelumnya lelah karena aktivitas. Wa yu'idu ilaiha nasyataha wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Mudah-mudahan anak-anak saya bisa ngambil pelajaran, ada manfaatnya apa yang kita bicarakan malam hari ini, terutama tentunya untuk Ustadz yang menyampaikan dan untuk anak-anak saya semuanya. Malam ini karena besok akan kegiatan, sebaiknya tidurnya lebih awal, ya, supaya besok dalam kondisi fit, ya, prima, bugar. Kalau tidak bugar, tidak diizinkan pergi. Jelas itu? Kalau tidak bugar, tidak diizinkan. Bugar, dalam kondisi bugar. Karena kalau tidak bugar, ini jalan, bukan naik mobil, akan jalan. Jadi kondisi fisiknya harus prima, bugar, semangat. Yang loyo-loyo, tidak semangat, tidak bisa juga ini. Syaratnya apa? Sehat lahir batin. Baik, semuanya sehat? Lahir batin? Baik. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, dan saya lihat memang sehat semuanya. Ya. Jaga kondisinya, pandai-pandai mengambil pelajaran. Jangan sampai besok kita melakukan perjalanan itu kita sebetulnya tadabbur alam, melihat ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat kauni. Pandai-pandailah mengambil ibrah dari perjalanan. Kita bukan untuk hura-hura, ya, bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Ini hal yang penting, tadabbur alam, ya, melihat ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah, dan kemudian mengambil ibrah dari perjalanan yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.